Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Suwoto Sukendar, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Marsekal Tentara Nasional Indonesia Suwoto Sukendar adalah seorang tokoh militer Indonesia yang lahir pada tanggal 12 Maret tahun 1927. Beliau wafat pada tanggal 30 Mei tahun 1987. Beliau merupakan perwira tinggi dari Matra Angkatan Udara Republik Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Marsekal Tentara Nasional Indonesia Suwoto Sukendar dikenal sebagai Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia yang menjabat dari tahun 1969 hingga tahun 1973. Sebelum mencapai jabatan tersebut, beliau memulai kiprah militernya pada masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia dengan bergabung dalam Kesatuan Tentara Pelajar. Pada tahun 1949, beliau mengikuti pendidikan militer Angkatan Udara di Jakarta. Secara bertahap meniti karir hingga menduduki posisi puncak di tubuh Angkatan Udara. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Marsekal Tentara Nasional Indonesia Suwoto Sukendar lahir pada tanggal 12 Maret tahun 1927. Beliau bergabung dalam perjuangan kemerdekaan pada masa revolusi sekitar akhir 1940. Pendidikan di lingkungan Angkatan Udara Republik Indonesia dimulai pada tahun 1949. Masa kepemimpinannya sebagai Kepala Staf Angkatan Udara berlangsung dari tahun 1969 hingga 1973. Beliau wafat pada tanggal 30 Mei tahun 1987. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pendidikan militer Angkatan Udara Republik Indonesia yang diikuti oleh Marsekal Tentara Nasional Indonesia Suwoto Sukendar berlangsung di Jakarta. Jakarta pada masa itu menjadi pusat pelatihan dan pengembangan kekuatan udara nasional pasca kemerdekaan. Aktivitas militernya mencakup berbagai wilayah di Indonesia. Seiring dengan perkembangan peran strategis Angkatan Udara dalam menjaga kedaulatan negara. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa keikutsertaan Marsekal Tentara Nasional Indonesia Suwoto Sukendar dalam Tentara Pelajar selama masa Revolusi Kemerdekaan mencerminkan semangat patriotisme dan komitmen terhadap kemerdekaan Indonesia. Dedikasinya terhadap dunia militer, khususnya Angkatan Udara, merupakan bentuk pengabdian untuk memperkuat pertahanan nasional. Membangun kekuatan udara sebagai salah satu elemen penting dalam sistem pertahanan negara. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan karir Marsekal Tentara Nasional Indonesia Suwoto Sukendar dimulai dari basis kerelawanan perjuangan sebagai tentara pelajar, yang kemudian diarahkan ke jalur profesional dengan mengikuti pendidikan Angkatan Udara pada tahun 1949. Melalui berbagai jenjang pendidikan dan penugasan, beliau menunjukkan kepemimpinan dan kecakapan strategis yang membawanya menduduki posisi Kepala Staf Angkatan Udara. Masa kepemimpinannya berlangsung dalam periode penting pembangunan militer Indonesia pada era Orde Baru. Peran Angkatan Udara semakin diperkuat dalam sistem pertahanan nasional. Marsekal Tentara Nasional Indonesia Suwoto Sukendar merupakan salah satu tokoh sentral dalam sejarah perkembangan Angkatan Udara Republik Indonesia. Terutama pada masa awal konsolidasi kekuatan militer nasional pasca kemerdekaan. Kelahiran beliau pada tanggal 12 Maret tahun 1927 menempatkan dirinya dalam generasi yang secara langsung mengalami fase penjajahan, perjuangan kemerdekaan, serta pembentukan sistem pertahanan nasional Indonesia. Ketika pecah revolusi kemerdekaan, semangat nasionalisme yang menggelora di kalangan pemuda mendorong beliau untuk bergabung dalam Kesatuan Tentara Pelajar.
Sebuah formasi milisi pelajar bersenjata yang memainkan peranan penting dalam fase-fase awal perjuangan bersenjata melawan pasukan kolonial. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, Marsekal Tentara Nasional Indonesia Suwoto Sukendar tidak menghentikan pengabdiannya, melainkan justru melanjutkan kiprah perjuangannya melalui jalur profesional dengan mengikuti pendidikan militer Angkatan Udara pada tahun 1949 di Jakarta. Keputusan ini mencerminkan transformasi dari pejuang revolusioner menjadi prajurit negara yang terlatih dan berorientasi pada pembangunan institusi pertahanan jangka panjang. Pendidikan militer yang ditempuh bukan hanya menjadi sarana peningkatan kapasitas teknis, tetapi juga membentuk visi strategis dan integritas kepemimpinan beliau di dalam tubuh Angkatan Udara. Dari sudut pandang organisasi militer, kepemimpinan Marsekal Tentara Nasional Indonesia Suwoto Sukendar sebagai Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia pada periode 1969 sampai 1973 merupakan masa yang krusial. Masa ini bertepatan dengan konsolidasi kekuatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di bawah pemerintahan Orde Baru, di mana matra udara dituntut untuk lebih profesional, modern, dan terintegrasi dalam kebijakan pertahanan negara. Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin tertinggi Angkatan Udara, beliau memainkan peran penting dalam modernisasi alat utama sistem senjata, pembinaan sumber daya manusia militer, serta integrasi kekuatan udara dengan operasi-operasi gabungan bersama matra darat dan laut. Dari perspektif geopolitik dan keamanan regional, periode kepemimpinan beliau juga bertepatan dengan meningkatnya tensi politik di kawasan Asia Tenggara, termasuk konflik Vietnam dan ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur. Dalam konteks ini, keberadaan Angkatan Udara Indonesia sebagai kekuatan militer yang disegani menjadi semakin vital. Marsekal Tentara Nasional Indonesia Suwoto Sukendar turut memperkuat postur Angkatan Udara melalui pendekatan diplomasi pertahanan, kerja sama teknis dengan negara-negara sahabat, dan peningkatan kesiapsiagaan operasional. Beliau memahami bahwa kekuatan udara tidak hanya berperan dalam perang konvensional, tetapi juga sebagai alat diplomasi strategis untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sisi internal institusi, pendekatan kepemimpinan Marsekal Tentara Nasional Indonesia Suwoto Sukendar dikenal tegas namun membina. Beliau banyak menekankan pentingnya kedisiplinan, pendidikan berkelanjutan bagi perwira dan prajurit, serta integritas dalam pelaksanaan tugas. Dalam banyak kesempatan, beliau menegaskan bahwa prajurit Angkatan Udara tidak cukup hanya menguasai teknologi penerbangan, tetapi juga harus memahami jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara profesional. Pandangan ini memperlihatkan kesinambungan antara nilai-nilai perjuangan revolusioner dengan profesionalisme militer modern. Dari sudut pandang sosial dan pengaruh kultural, tokoh Marsekal Tentara Nasional Indonesia Suwoto Sukendar menjadi panutan bagi generasi perwira penerus. Beliau dikenal sebagai sosok yang rendah hati, bersahaja, dan memiliki dedikasi tinggi terhadap negara. Keteladanan beliau dalam menjaga kehormatan seragam militer dan menjunjung tinggi kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi menjadi warisan moral bagi para anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Tidak sedikit prajurit yang menganggap beliau sebagai figur bapak dalam pembinaan sumber daya manusia militer. Warisan kepemimpinan Marsekal Tentara Nasional Indonesia Suwoto Sukendar tetap terasa hingga setelah masa jabatannya berakhir. Bahkan setelah wafatnya pada tanggal 30 Mei tahun 1987. Kiprahnya diabadikan dalam sejarah Angkatan Udara sebagai bagian dari fondasi yang memperkuat eksistensi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara sebagai kekuatan strategis nasional. Pemikiran dan kebijakan yang beliau terapkan menjadi pijakan bagi transformasi Angkatan Udara dalam menghadapi tantangan baru di era globalisasi pertahanan. Dalam konteks sejarah militer Indonesia,
Nama Marsekal Tentara Nasional Indonesia Suwoto Sukendar layak ditempatkan sejajar dengan para pelopor militer lainnya yang membangun kekuatan pertahanan Indonesia dari semangat revolusi menuju sistem profesional yang modern. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.